Oke guys, buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya kenapa video yang tadi habis saya post langsung saya ganti ya. Jadi saya ganti dengan yang paling terupdate karena saya lumayan shocking dengan kondisi Bitcoin. Waktunya relatif cepat. Ya kalau kita lihat tadi banget nih, baru banget saya bikin video ini ya, yang views baru sekitar berapa nih? Sekitar 96 orangan ya. Kita ngelihat di sini saya sampaikan ya, memang ada potensi lower high atau dia create higher high. Ini clue-nya. Saya katakan di sini pada proses di video sebelumnya, mungkin nanti kalau misalkan kalian tertarik ya untuk pelajarin, ya mungkin saya akan tetap share linknya ya, tapi saya akan share link itu di Telegram, jadi kalian bisa cek di Telegramnya. Yang menariknya adalah progres pergerakan Bitcoin. Ya saya katakan di sini, kalau misalnya kita melihat pada pergerakan sebelumnya, sebetulnya Bitcoin itu secara proses, ini tadi saya sempat nge-review ya, semua prosesnya dari supply zone-nya saya sampaikan, gimana cara kita gambarkan atau kita marking areanya, kemudian kita melihat progres penurunan ini, progres rebound-nya ini sebatas untuk potensi mencari lower high. Jadi masih ada area Fibonacci 50%, 61,8% yang punya potensi menjadi area resistance pada pergerakan Bitcoin. Jadi kita ngelihat di lower time frame, dia nanjak, ekspektasi saya pun kenaikannya terbatas, tapi ternyata belum sempat naik lagi, sedikit aja selisihnya. Bitcoin bam, drop cukup signifikan. Dari sini kita malah ngelihat ya, tuh tadi bahkan saya sempat sampaikan juga bagaimana skenarionya kalau kita memanfaatkan untuk melakukan sell short. Jadi sebetulnya idea dari video sebelumnya, saya itu secara bias masih clear bearish. Oke, saya masih clear bearish. Walaupun kita ngelihat dari segi data, CPI hari ini dirilis itu benar ya turun 0,1% dan ini cukup shocking. Tapi at least untuk jangka pendek aja, kita nggak ngelihat ini bisa dibilang cukup bagus. Kenapa? Karena turunnya tuh cenderung sedikit. Dan the Fed nggak suka dengan hal ini. Dia lebih prefer turunnya tuh 0,3%, 0,4%. Supaya so far itu bisa dianggap on track. Dan lebih menariknya, CPI month over month itu naik dari 0,1 jadi 0,4%. Jadi memang kita bisa bilang situasinya nggak terlalu bagus. Karena kalau kita lihat core CPI juga sama. Turun cuma 0,1%. Yang month over month-nya itu stay di angka 0,4%. Memang sih sejauh ini, probabilitas kenaikan suku bunga the Fed pada bulan Juni itu masih sama di angka 95%. Nggak ada perubahan. Dan kalau kita lihat data kemarin mengatakan bahwa angkanya itu 78% aja untuk angka steady di 5-5,25%. Tapi ternyata karena rilis data hari ini, mungkin publik atau market merasa bahwa oke, ini udah cukup ideal lah ya, dalam artian the Fed nggak perlu naikin suku bunga lagi. Dan tentu saja sebenarnya secara dampak jangka pendeknya ini harusnya cenderung positif buat market. Tapi di luar ekspektasi, Bitcoin itu merespon dengan cenderung sangat negatif ya. Kita lihat S&P 500. Yes, S&P 500 juga mengalami koreksi. Nasdaq tadi sempat nanjak tapi kemudian diakhiri dengan koreksi. Nasdaq, S&P 500 cenderung turun dan gak heran ya Bitcoin turun lebih signifikan. Kalau kalian lihat candlenya mirip ya, Nasdaq, S&P 500 dan Bitcoin itu sama pergerakannya. Nah, menariknya teman-teman, kalau misalnya tadi waktu saya upload video ini, itu sebenarnya di time frame daily kita melihat ada probabilitas terbentuk yang namanya Three River Morningstar. Tapi dalam hitungan menit, kondisi tersebut berubah menjadi sangat drastis dan cenderung negatif untuk Bitcoin. Ini artinya, ya kita udah bahas di beberapa video yang lalu, I think there's a possibility kita akan mencoba untuk mengejar ke C-wave corrective pattern. Ya, jadi kalau kita lihat progresnya, there's a possibility this one is 2, 1, 2, and then 3 ya, menuju ke 3, 4, dan terakhir mungkin finishing ke 5 ya. Jadi untuk progres kita saat ini, kalau misalkan ini adalah 5 wave ya, untuk penurunan menuju ke wave C, maka pada prosesnya saya rasa Bitcoin tuh harus break dari key levelnya kita di 27.000. Jadi dia testing ke level mungkin sekitar 25.800, 26.000 ya. Kita nggak tahu bottomnya ada di berapa untuk penurunan saat ini. Tapi yang pasti yang diharuskan adalah Bitcoin wajib untuk break dari 27.000 dolar. Jadi kita mendapatkan konfirmasi terkait dengan potensi untuk penurunan lanjutannya mengejar ke level 25.000 dolar. Nah untuk daily time frame, kalau close-nya kayak gini, ini harusnya udah lumayan terkonfirmasi lah ya, minimal mendekatkan lah terhadap proyeksi koreksi sampai ke level 25.000. Dan apa yang terjadi kalau misalnya kita ngejar ke level tersebut? Sebetulnya pada lower time frame ada potensi untuk kita manfaatkan melakukan short selling lah pada Bitcoin. Cuma kalau sekali lagi ya, kalau lihat di video tadi sebenarnya ekspektasi saya untuk melakukan short selling itu nggak
nggak sesegera ini. Saya lebih prefer ngelihat dia naik lagi sedikit lagi untuk testing ke level 28.500, di mana di sana itu sebenarnya ada area Fibonacci 61,8 golden ratio. Ternyata di luar ekspektasi, progresnya cepet banget guys. Even pada 15 menit ini nggak bisa di catch momentum seperti ini ya. Most likely kalau kondisinya kayak gini, ini lebih kepada apa? Untuk teman-teman yang lebih suka spekulasi ya. Dalam artian kita ngelihat, wah ini kayaknya Fibo 50, oke, time to short ya. Fibo 61,8, time to short lagi. Mungkin average ya. Kemudian kalau misalkan harganya ternyata naik lagi sampai di atas 28.500 ya, tetap lakuin average lagi. Jadi sell gitu. Kalau buat saya personal yang mungkin typical trade-nya lebih kepada menunggu konfirmasi adanya momentum, saya membutuhkan terjadinya kondisi yang saya katakan istilahnya dengan inverse P formation. Dan di video tadi juga sebenarnya kita sempat ngebahas kayaknya ya. Oke, saya harus cari si videonya ya. Di menit berapa saya ngebahas. Tapi in the end guys, it is so fast ya. It happens so fast. Dan saya langsung ngasih reaction supaya teman-teman juga tahu ya bahwa sebisa mungkin saya pengen coba untuk komitmen ya, istilahnya memberikan update yang terupdate gitu loh. Kalau kayak tadi kan istilahnya udah nggak relevan ya, baru kita bahas ada potensi bisa terjadi rebound dulu sementara dan potensi mencari lower high. Ternyata di luar ekspektasi, baru nanjak dikit, testing ke exponential moving average 8 kayaknya, langsung ada rejection pada time frame daily. Dan sekali lagi teman-teman, closing hari ini bakal jadi konfirmasi paling penting untuk Bitcoin terkait dengan direction yang mereka ambil. Tapi yang pasti sejauh ini sellers memanfaatkan pergerakan ini dengan sangat baik. Rebound terjadi dengan progres yang sangatlah korektif. Bukan korektif sih kalau kita bilang ya. Rebound terjadi dengan dukungan dari news, tapi kemudian direspon dengan kondisi yang sangat-sangat powerful. Rejection terjadi tepat di Fibo 50% atau 0,5% dari swing high to swing low pada pergerakan sebelumnya. Ya, mungkin ini saya review sedikit ya teman-teman biar ada gambarannya seperti apa saya mengambil area atau marking zonanya. So ini tadi ya kita sempat katakan ini adalah area demand zone. Ada reason lah kenapa area tersebut memberikan reaction cukup strong ya dari sisi buyersnya. Kemudian kalau kita lihat secara pergerakan, ini yang tadi saya take note ya guys. Jadi biar di review aja, ini adalah rising wedge yang terbentuk pada pergerakan sebelumnya. Harga berhasil break dengan signifikan, kemudian dia pullback, dan setelah pullback terbentuklah semacam sideways. Nah sideways ini adalah kondisi di mana terjadi battle between buyers dan sellers yang pada akhirnya didominasi oleh sellers. Sellers memenangkan pertandingan yang ada di sana dan membawa harga Bitcoin turun lebih jauh dan lebih signifikan sampai di kisaran 27.400, bahkan lebih rendah daripada rising wedge-nya. Jadi dengan kondisi tersebut kita bisa asumsikan bahwa di level atau range price ini itu terdapat supply dari sisa order sell yang ada pada pergerakan sebelumnya. Nah, ekspektasi saya dengan kita ngelihat ini adalah pergerakan satu swing ya, which means ini turun, pullback, and then turun lagi satu swing, maka kita bisa gunakan Fibonacci retracement from the very top to the very bottom. Dan kita lihat guys, sebetulnya ekspektasi tadi ada di Fibo 61,8. Makanya saya mengharapkan ada sedikit kenaikan lagi sampai ke 28.500 sebelum kita ngelihat rejectionnya. Ternyata nggak sampai 28.500, melainkan slightly di bawahnya, Fibo 50%, precisely di level itu, kita ngelihat rejection terjadi. Dan dengan progress yang amat sangat powerful dari sisi sellersnya. Kalau kita lihat di time frame 1 jam, ya udah pasti ini kita katakan sebagai kondisi fake out. Oke, this one is definitely a fake out. Dan ingat teman-teman ya, Bitcoin bukan sekali dua kali ngelakuin ini, sering kali dia melakukan ini, terutama pada time frame daily. Kalau teman-teman yang aware ya, ini saya review lagi. So if you guys see here ya, kita ngelihat ada falling wedge, fake out, and then drop ya. Begitupun di sini sama. Di membentuk ascending triangle, breakout, ternyata fake out, ya turun lagi. Nah, kemudian nggak sampai di situ aja, kita juga ngeliat progress yang sama di sini, falling wedge, breakout, double top, and then drop lagi. Nah, terakhir banget ini juga terjadi sama ya, falling wedge, breakout, and then drop. Oke, dan sekarang prosesnya teman-teman ya kita sih nggak ngeliat pada time frame daily ya, tapi setidaknya pada time frame yang hourly-nya kita ngelihat ada proses yang lebih kurang sama. Breakout, fake out, reject dari Fibo 50%, dan sekarang kita bisa katakan mendapatkan semacam konfirmasi lah ya
Masih ada 27 menit menjelang close candle pada time frame 1 jam, but dengan rejection yang terjadi seperti ini, saya pikir guys, ini kalaupun nantinya rebound, mungkin reboundnya akan cenderung korektif dan cenderung memberikan potensi untuk kita melakukan transaksi sell short pada Bitcoin. Jadi memanfaatkan rebound yang ada untuk mencari alternatif melakukan entry pada Bitcoin. Dan teman-teman bisa gunakan Fibonacci retracement from the top to the very bottom. Sama ya, bisa dapat level Fibo 50%, 61,8%. Kita lihat mana area yang memiliki confluence mungkin dengan area support sebelumnya. Lalu kita ngelihat lagi, nanti pada time frame yang lebih kecil seperti misalnya di 15 menit. Apakah kita akan melihat ada rejection, apakah ada semacam chart pattern yang terbentuk, dan pada saat break terjadi bisa dimanfaatkan untuk kita melakukan sell short pada Bitcoin. So I think that's it everybody. To be honest ya, saya kaget banget ya, shock banget ngeliat pergerakan. Ini jarang banget terjadi. Baru update videonya, baru banget dirilis videonya, pas banget saya klik untuk public, terjadilah rejection. It means saya harus memberikan update terbaru dan memperbaharui update yang saya share ke teman-teman. Oke? So I think that's it everyone. Hopefully teman-teman ya, ya itu aja mungkin ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian bisa stay safe ya. Jangan transaksi terlalu mengambil transaksi yang terlalu beresiko, terutama pasca news kayak CPI tadi ya. Sebenarnya menurut saya lumayan riskan sih. Tapi kembali lagi guys, kalau kita memang mencoba untuk memahami dari segi bias secara high time frame ke lower time frame, kita jadi tahu sebenarnya mana yang lebih mendominasi pergerakan. Jadi bukannya saya bikin video sebelumnya itu untuk sekedar memberikan FAT atau bikin teman-teman khawatir, tapi supaya lebih kepada aware ya terhadap possibility dari rejection dari yang mendominasi pergerakan sebelumnya atau swing sebelumnya. Itu yang paling penting ya kalau menurut saya, yang perlu di take note sih. Oke, so I think that's it everybody. God bless buat teman-teman semuanya. Stay safe on your transaction and I'll see you guys again in the next update. Cheers guys. Bye bye.